Medsoster, jumpa kembali di channel Ensikloprog, Ensiklopedia Musik Rock, Progressive Rock, bersama saya Anto Agusta. Kali ini kita akan ngobrol dan cerita-cerita tentang apa itu musik progresif. Di era-era sebelum musik progresif lahir, betapa ramainya di dunia dengan suasana musik dari klasik, romantik, mungkin segala macam itu sampai rock and roll. Tapi ada beberapa kelompok musik yang mereka tidak puas dengan musik-musik yang mereka mainkan atau yang mereka lakukan, sehingga mereka melakukan sebuah revolusi terhadap musik itu. Itu adalah sebuah subgenre musik rock progresif yang cenderung menekankan pada komposisi yang kuat, eksperimental, dan lirik yang terkonsep. Band progressive rock pertama dibentuk sekitar tahun 1960-an, tapi musik progresif masih terdengar hingga saat ini. Seperti umumnya band rock and roll, progressive rock menggunakan instrumen-instrumen besar seperti gitar, bass, drum, keyboard, dan juga menggunakan vokal. Tapi mereka kemudian tidak puas dengan musik-musik yang cuma begitu-begitu aja. Akhirnya mereka memasukkan unsur-unsur jazz, klasik, dan juga ada beberapa lirik yang berpola-pola sastra, puisi, atau sejarah yang akhirnya lebih dikenal dengan genre symphonic rock. Era-era 60-70-an, symphonic rock lebih lekat dengan masyarakat dengan sebutan art rock. Sekarang saya akan mencoba bercerita sedikit kepada Medsoster tentang sejarah singkat progressive rock itu seperti apa. Kemunculan musik progresif dimulai pada akhir 1960-an. Grup band terkemuka seperti The Beatles dan The Beach Boys mulai mendesak batas-batas musik pop dengan menciptakan album konsep seperti Sgt. Pepper A Lonely Heart Club Band-nya The Beatles, dan menggunakan instrumen-instrumen unik seperti album Pet Sound dan Smile milik The Beach Boys yang ada di Amerika. Ada juga beberapa band seperti The Moody Blues, Love, dan Procol Harum yang meskipun tidak seterkenal The Beatles, juga mendesak batasnya dengan membuat album rock yang diiringi instrumentasi orkestra. Mereka mencoba sebuah kelompok orkestra, mereka gabungkan dengan musik-musik mereka, terutama di kelompok Procol Harum dan Moody Blues. Awal pergerakan dari musik progresif ini berpusat di Inggris, terutama khususnya di kota Canterbury. Maka ada satu aliran yang nantinya akan diperjelas di episode-episode yang akan datang, yaitu Canterbury Scene, di mana bermunculan grup band seperti Caravan, Soft Machine, yang menghasilkan karya rock psikodelik dengan riff pada instrumen semacam flute, klarinet, dan beberapa alat musik tiup yang mereka masukkan ke bagian dari instrumen musik yang mereka mainkan. Dari pola yang seperti itu, ada salah satu kelompok yang terinspirasi pola-pola Canterbury, khususnya adalah Jethro Tull, yang mengutamakan flute sebagai elemen kunci dan instrumen reguler mereka. Hingga sekitar tahun 70-an, Inggris telah menghasilkan banyak sekali band-band progresif seperti The Nice, Gentle Giant, Van der Graaf Generator, Renaissance, Camel, dan
musisi solo seperti Mike Oldfield. Proses maturasi mereka dari kelompok-kelompok band yang besar itu diantaranya muncul fase-fase awal progresif seperti grup Yes dengan kekuatan pemain keyboard yang ikonik yaitu Rick Wakeman, kemudian pemain drumnya yang bermain tempo yang sangat jelimet yaitu Bill Bruford, dan vokalisnya yang khas sekali vokalnya adalah John Anderson. Kemudian ada kelompok musik yang berikutnya dengan memainkan komposisi epik yang luar biasa adalah ELP, yaitu Kick Emerson, Supertramp yang dinakodai oleh duet penulis lagu Rick Davies dan Roger Hodgson. Beberapa grup ini mengawali dengan musik-musik pop dan rock and roll yang standar. Sebelum memulai mengubah lirik, mereka menjadi lebih sastrawi, birama yang ganjil dan berubah-ubah serta akord-akord yang tidak umum, seperti King Crimson. Buah dari pikiran gitaris Robert Fripp langsung mengukuhkan diri mereka sebagai brand progresif sejak awal kemunculannya dengan debut albumnya yang luar biasa, In the Court of the Crimson King. Selain itu, banyak juga grup-grup yang populis, grup progresif yang hanya memiliki fanbase-nya yang cuma nggak sebegitu banyak, walaupun pada akhirnya secara perlahan, secara evolusi mereka menjadi band yang sukses dengan fanbase yang sungguh luar biasa seperti kelompok Genesis. Dalam album mereka Foxtrot dan mereka menggabungkan melodi pop dengan struktur lagu yang cukup rumit. Kemudian disusul oleh kelompok-kelompok band dari Amerika, dari luar Eropa, seperti misalnya trio dari Kanada yaitu Rush yang cukup luar biasa mereka menggarap musiknya. Kemudian ada Kansas di Amerika dan Styx. Kesuksesan mereka menggabungkan single mereka yang populer menjadi satu album konsep yang luar biasa. Grup rock di Inggris, ada yang mereka tidak memainkan eksperimen sama sekali, birama yang biasa dan struktur harmonis yang tidak sebegitu jelimet. Namun mereka menggunakan suasana atau atmosfer atau musik space yang lebih dikenal dengan kekuatan bermain-main suasana ya mungkin. Jadi kita kalau mendengarkan bisa membawa pikiran kita kemana-mana. Yaitu grup rock itu adalah Pink Floyd. Mereka dari Inggris dengan albumnya yang sungguh luar biasa yang berjudul The Dark Side of the Moon. Lagu instrumennya panjang dan luar biasa, cara main gitarnya juga keren. Ketika gitaris utamanya sudah digantikan oleh David Gilmour. Itu ada cerita tersendiri nanti ketika kita Anda sekalian para medsoster melihat di channel ini bercerita tentang kelompok Pink Floyd itu. Nah, dalam mempertahankan pengaruh pasca tahun 80 dan 90-an, progressive rock banyak mempengaruhi skena musik heavy metal. Ikon thrash metal itu mempengaruhi juga kepada kelompok-kelompok heavy metal ataupun thrash metal itu yang dibawa dan digiring menjadi sebuah kelompok progresif. Karena progresif saya jelaskan nanti punya beberapa ciri-ciri tertentu kayak gitu. Jadi ada satu kelompok thrash metal dari Amerika yang cukup terkenal sampai hari ini yaitu Metallica. Mereka memulai meningkatkan struktur musik mereka dengan menggunakan lirik-lirik yang literatur dalam album Injustice for All yang keren itu. Kemudian ada beberapa kelompok orang-orang yang memang sekolah musik dan mereka lahir dari sebuah perguruan musik yang luar biasa di Amerika yang namanya Berklee College of Music. Mereka adalah alumnus dari situ. Mereka kemudian membangun gelombang baru bagaimana progresif yang dulu seperti itu
dibangun menjadi sebuah progresif yang lebih terkenal, yaitu progressive metal. Mereka adalah Dream Theater yang baru saja drummernya kembali ditarik untuk bergabung kembali, yaitu setelah waktu awal drummernya adalah Mike Portnoy, kemudian digantikan oleh Mike Mangini, kemudian sekarang Mike Portnoy kembali masuk ke Dream Theater kembali. Selain itu ada juga band-band progressive metal yang semi kontemporer seperti Porcupine Tree, The Max Volta juga mempertahankan progressive metal mereka dengan variasi dan pola mereka sendiri. Yang pasti ada 6 karakter dalam progressive rock. Yang pertama adalah struktur musik yang ambisius, harmoni yang rumit, birama meter yang tidak teratur, tidak selalu 4/4, misalnya 6/8, 3/4, ya main-main yang seperti yang apa ya, yang menggantung-gantung, yang jelimet kayak gitu-gitulah. Dan penulisan lagu yang dibuat secara bertahap, bisa kita lihat contohnya misalnya dari kelompok Yes dengan albumnya Close to the Edge. Manchester bisa mendengarkan album itu sungguh luar biasa, di mana mereka cara memainkan musik itu menjadi rumit sekali. Kemudian yang baru-baru saja adalah Dream Theater dengan album yang berjudul The Astonishing yang sungguh luar biasa, yang cenderung orkestra modern, dan kita bisa membayangkan apakah ini orkestra mesin ya, atau ini orkestra yang digarap seperti apa. Kalau kepingin Manchester tahu, bisa Anda cari album itu dan Anda dengarkan lagu-lagunya, yaitu kalau Yes adalah Close to the Edge dan Dream Theater adalah The Astonishing, kira-kira itu. Kemudian karakter yang kedua adalah instrumentasi yang diperluas. Band progresif seringkali mendobrak batas instrumen musik rock yang pada umumnya hanya cuma ada gitar, bass, drum, dan keyboard. Nah, dari itu untuk melakukan semuanya, kadang-kadang mereka mengambil musik-musik yang macam-macam ya, bisa etnis, bisa jazz, bisa, dan alat-alatnya macam-macam. Kala itu mereka kala-kala era-era 1960-an, mereka menggunakan mellotron, synthesizer awal-awal, kemudian Moog, keyboard elektronik yang pertama yang sungguh luar biasa, soundnya itu bahkan bisa menggantikan musik orkestra. Kenapa mereka menggunakan alat-alat itu? Karena kemungkinan mereka tidak punya biaya untuk merekrut banyak personal simfoni orkestra misalnya, karena terlalu besarnya dan tingginya biaya, sehingga mereka bermain-main dengan alat-alat yang sangat simpel tapi bisa mengeluarkan suasana suara yang luar biasa. Awal-awal band yang menggunakan mellotron adalah Moody Blues. Kemudian mereka memasukkan unsur biola, cello, flute, dan lain sebagainya. Sementara Mini Moog atau Moog synthesizer digunakan oleh hampir semua band progressive rock di era itu. Misalnya di lagu Welcome to the Machine milik Pink Floyd, tidak heran bila instrumen di lagu itu terasa sangat berbeda. Ya karena atas bantuan sebuah synthesizer Moog itulah kemudian jadi seperti itu. Yang ketiga, inovasi teknologi. Banyak band progresif yang menunjukkan ketertarikan mereka untuk menggabungkan musik dengan teknologi yang mereka miliki di setiap eranya. Salah satu band progresif awal dari Jerman adalah yang bermain-main elektronik semuanya adalah Tangerine Dream. Memaksimalkan synthesizer, membantu perkembangan aliran progresif yang baru, yang sangat
apa ya, sangat bertumbuhan waktu itu, terutama di Jerman, yaitu sebuah bagian dari progresif adalah krautrock. Itu bergerak di Jerman. Kemudian yang keempat adalah kaitan dengan musik klasik. Jadi grup progresif seperti Emerson, Lake and Palmer atau ELP sering mengutip bagian-bagian karya musik klasik seperti karya Tchaikovsky ke dalam musik mereka dengan terinspirasi dari banyak teknik-teknik musik klasik. Musisi lainnya yang memainkan ensemble klasik seperti Frank Zappa. Frank Zappa juga sering menggunakan pola-pola ensemble klasik yang dimasukkan pada karya-karyanya. Yang kelima adalah nyaris mereka selalu membuat album konsep. Dari Pink Floyd, Yes, hingga Rush, band-band dari era progresif tersebut sering membuat karya-karya konsep yang luar biasa. Jadi mewujudkan jati diri musik dan pemikiran mereka. Misalnya kalau kita lihat di Rush, album 2112 milik Rush dengan konsep yang dystopian dan futuristik. Itu Anda, para medsoster, bisa mencari album itu dan Anda perhatikan sekali, Anda rasakan sekali. Seperti apa sih sebetulnya pikiran kelompok Rush itu dalam menggarap album 2112 tersebut. Dystopian itu dan futuristik itu seperti apa, seperti itu gitu. Dan yang terakhir adalah ciri dari karakter progresif rock adalah yang keenam, yang terakhir adalah literatur pada lirik. Jadi kalau 6 itu tidak semuanya mereka gunakan semuanya, bisa diambil salah satunya itu menjadi bagian dari, kadang-kadang bisa juga medsoster mendengarkan, musiknya ini kok biasa aja sih, ternyata mereka memain-mainkan di liriknya yang literer, yang literatur. Ini adalah yang keenam. Banyak lirik musik progresif yang mengambil inspirasi dari karya sastra, puisi, dan film. Beberapa penulis lirik band progresif seperti Dennis DeYoung dari Styx, itu mereka musiknya mungkin biasa aja, tapi liriknya luar biasa dia mainkan seperti apa. Mereka si Dennis DeYoung itu mencoba menciptakan sebuah skenario science fiction pada beberapa lirik lagu mereka. Kira-kira begitu. Atau mungkin sebuah karya yang mengambil dari seorang sastrawan besar, Edgar Allan Poe, dalam albumnya Alan Parsons Project. Kira-kira untuk episode sedikit cerita tentang sejarah progressive rock sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu kembali di cerita-cerita yang lain yang masih di lingkungan dan di sekitar progressive rock dunia, dan tepatnya di channel Ensiklopedia Progressive Rock. Sampai bertemu kembali dengan saya. Ciao.